setelah jarak satu jam dari Intel tersebut yang nelpon, itu ada lagi telepon masuk dengan nomor yang berbeda. Bahwa bilangnya itu kalau Intel itu udah nyampe, tapi dia nggak ngaku Intel. Tapi ada satu nih Pak. Iya. Yang bikin saya masih dibilangnya nggak ikhlas, cuman ada satu. Itu bukan dari segi nilai uang atau dari apa, tidak. Itu cuman dari saya, kenapa orang yang bersangkutan, orang yang ditabrak tadi, itu tidak membuka untuk saya mengirim prasyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya mengunjungi salah satu PMI atau TKI yang kemarin sempat terkena musibah. Beliau ditahan oleh polisi gara-gara tidak membayar denda 60 juta rupiah ya, atau sekitar 16.000 real Arab Saudi. Apa sih yang dia lakukan, pelanggaran apa yang dia lakukan sehingga harus membayar denda sebesar itu? Maka ikuti videonya sampai selesai. Dan sekarang beliau sudah ada di kamarnya dan ada teman saya juga yang sudah melihat beliau. Masya Allah, ini Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini udah duluan nih. Gimana Pak? Sehat Pak? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, nanti kita nanyakan ya, gimana sih kronologisnya, kenapa ini beliau yang kemarin sempat ditahan gara-gara tidak membayar denda sekitar 16.000 real atau 60 juta. Oke sahabat-sahabat, nanti kita tanyakan kepada beliau maksud dan tujuannya bukan apa dengan saya bikin video ini, supaya apa yang pernah terjadi kepada beliau tidak terjadi kepada kita semua, khususnya bagi para PMI atau TKI yang ada di Arab Saudi ini. Jadi bisa mengambil pelajaran dari video ini. Dan sekarang saya bersama dengan sahabat-sahabat, teman-teman kita, yaitu Pak Ismail. Ini beliau punya channel, apa channelnya Pak? Gepeng Family ya, Gepeng Family. Dan Mas Yasin, beliau tokoh masyarakat yang ada di kota Taif ini juga. Tuh. Dan juga Pak Mahfud, beliau senior yang ada di kota Taif. Dan beliau yang kemarin sempat mengalami musibah ya, dengan Pak siapa? Irfan. Nah, dengan Pak Irfan. Dan jangan lupa Pak, punya channel juga Pak. Oh ya, punya channel beliau ya. Mak Bolang. Mak Bolang, dia sekarang bikin channel Mak Bolang katanya. Ini mau nanya Pak, sebenarnya apakah benar kemarin itu sempat ditahan gara-gara tidak membayar denda? Benar. Benar ya. Apa benar itu dendanya sampai 16.000 real? Dendanya itu keseluruhan itu lebih dari 16.000 karena itu ada potongan, jadi turunnya pas ke 16.000. 16.000. Jadi 16.000 itu 60 juta. Mesti sahabat-sahabat bertanya, apa sih yang dia lakukan kok sampai sebesar itu dendanya? Jadi mungkin Pak Irfan mungkin bisa menceritakan bagaimana sih kronologisnya sampai kena denda 16.000 itu. Ya, namanya manusia itu tidak luput dari masalah atau ujian. Betul. Ya mungkin bagi saya itu adalah ujian. Betul. Mungkin atas saya keteledoran saya bawa mobil, itu bisa sampai saya kena musibah. Oh, jadi itu karena mobil ya, Mobil. karena mobil. Jadi gimana itu Pak ceritanya? Ya, alur ceritanya itu ya dibilangnya salah saya, iya, dibilangnya salah yang di depan ya iya. Karena pas kejadiannya itu pas di lampu merah. Oh, pas lampu merah. Pas lampu merah. Pas lampu merah itu pada waktu ngantar majikan atau dari mana Pak? Itu setelah nurunin majikan setelah nganterin pulang majikan udah turun di rumahnya, saya mau pulang ke rumah kontrakan. Oh, sampean kontrakannya tidak bareng majikan? Tidak, jauh dari majikan. Nah, terus? Pas di jalan, jadi pas di jarak dari lampu merah itu kan masih hijau. Iya, terus? Itu ada sekitaran jarak 100 meter atau
70 meter, itu lampu merah itu masih hijau, Pak. Iya. Jadi saya santai aja, mungkin kecepatan mobil itu sekitar 60 ke 50 dan 50 ke 60 gitu kecepatan mobil. Di pikiran saya, karena ngeliatin dari jarak 100 meter, itu lampu merah itu masih hijau, Iya. mungkin masih nutut lah. Ternyata baru ngedip satu kali lampu merahnya itu, mobil yang di depan saya itu langsung ngerem mendadak. Dan itu pas kejadiannya itu lagi keadaan gerimis, ya. aspal masih baru basah. Jadi rem belakang sama depan handbrake itu semuanya nggak mempan. Oh, sempat narik handbrake ya? Handbrake semua udah turun dari pronelang 4 itu sampai turun ke 1. Jadi itu udah nggak makan lagi, udah nggak ngerem, langsung nabrak ke mobil yang di depan. Oke, Karena jadi licin mungkin ya, Hah? karena licin. karena licin ya. Jadi Mungkin. intinya sahabat-sahabat, beliau itu musibahnya karena menabrak mobil Yang pada mendadak. waktu di lampu merah mengerem mendadak dan Ngerem keadaan mendadak. gerimis ya. Iya, betul. Cuman pertanyaannya kan kalau masalah tabrakan itu kan sering lah kita para supir yang ada di sini biasanya sudah biasa. Itu kok sampai mahal banget dendanya, itu kok sampai 16.000 sampai dihukum, itu gimana ceritanya? Jadi gini, Pak, denda 16.000 itu ya mungkin bagi saya itu ya sepadan lah dengan kejadiannya. Karena mobil yang saya tabrak yang di depan itu adalah mobil yang baru keluar dari dealer, Pak. Oh gitu. Pas baru-barunya mobil itu keluar dari dealer. Mobil apa itu, Pak? Itu mobil Mercedes-Benz. Oh, makanya itu. Maka agak mahal ya. Mahal, Iya. Pak. Iya. Dan biasanya kalau tertabrak itu kan ada asuransi gitu. Sampean waktu itu asuransi mati atau gimana? Kalau pas kejadian itu mati udah baru-baru mati ya, udah 5 harian gitu mati asuransi itu. Oh, baru aja mati. Baru ya? aja mati. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, ini satu pelajaran ya. Sebisa mungkin asuransi atau takmin kalau di sini ini tetap hidup. Karena kenapa? Kalau ada hal-hal yang tidak diduga seperti ini, bisa menggunakan takmin. Takmin, Tapi benar. semua qadar Allah ya, sudah kembali takdir. Dan yang saya tanyakan itu, kok langsung 16.000 gitu, didenda 16.000, apakah diputus di situ, apa ada proses sebelumnya dibawa, gimana itu prosesnya setelah tabrakan itu lah istilahnya? Setelah tabrakan itu, Pak, saya itu langsung datang polisi. Iya. Langsung datang polisi, kalau di sini itu murur. Pas ditanyain masalah asuransi, saya bilangnya nggak ada. Langsung dibawa ke Taugif Murur. Kalau di Polres ya. Polsek. Polsek. Kalau di ya. Indonesia ini Polsek. Dari Polsek itu saya ditahan di situ 2 hari 2 malam. Terus. Udah nyampe 2 hari 2 malam, majikan saya datang. Karena saya udah dikeluarin sama majikan dari Polsek. Itu pikiran saya udah tenang, dikirain semua masalah itu udah clear. Ternyata jarak 1 bulan itu ada panggilan dari mahkamah. Oh, mahkamah itu pengadilan. ya? Pengadilan. Nah, terus Pikirannya tuh gini, Pak. Ini udah kejadiannya ini udah jarak 1 bulan, kenapa baru mahkamah itu manggilnya sekarang, pengadilannya itu baru manggil gini. Setelah ditanyain ke majikan, ternyata orangnya itu minta denda yang sebesar 16.000 itu. Oh, dia mengajukan ke pengadilan. Pengadilan. Akhirnya sampean diajak ke pengadilan, dipanggil sama pengadilan. Dipanggil ke pengadilan itu kurang lebih sampai 5-6 kali Ikut pengadilan terus. Dan akhirnya di pengadilan itu ada putusan apa enggak? Yang ada putusan itu yang terakhir, karena yang dipanggil pertama cuman saya doang yang datang. Terus. Jarak 2 minggu dipanggil lagi, saya datang sama majikan, ternyata orang yang melaporkan itu nggak datang. Jadi ditunda lagi. Ditunda lagi itu saya sempat ngadu ke yang di sini dibilangnya di perwakilan KJRI Satgas. Itu saya minta ditemenin untuk mentranslate bahasa yang di Ya, mahkamah. betul seperti biasa ya. Karena yang saya ajak itu perwakilan dari KJRI itu lagi sibuk. Jadi dia tidak bisa menghadiri, saya terpaksa datang lagi sama majikan. Terus.
Setelah itu ditunda lagi. Yang ketiga kalinya ditunda lagi karena yang orang bersangkutan terus nggak pernah datang. Terus? Sampai akhir-akhirnya pas naik ke pengadilan itu yang ke-6 kalinya, baru dia datang. Bahkan dia datang itu bukan dianya sendiri, diwakilkan ke anaknya sama iparnya. Dari situlah, karena ipar sama anak ini tidak tahu kronologis kejadian. Dari situ dia bisa menekan ke saya itu, mungkin karena saya orang ajnabi atau cuman pendatang, jadi mungkin pikiran dia itu enak ini untuk ditekan gitu. Akhirnya diputuskan, Diputus sama pengadilan kalau Bayar. saya ini harus bayar denda sebesar 16.000. Oh gitu. Akhirnya waktu itu kan sampean langsung bayar atau gimana waktu itu? Setelah itu kan karena di pengadilan itu tidak diharuskan langsung bayar. Terus? Jadi saya ngomong dulu ke majikan, kata majikan, udah kamu nggak usah banyak pikiran, karena kamu di sini jauh dari keluarga, biar kamu nggak sakit, kamu bawa santai aja. Nanti saya ngurus ke orang yang bersangkutan tersebut. Betul. Ya saya kan karena majikan saya udah bilang kayak gitu, ya biasa aja santai, Ngikutin aja, ya, relax betul. gitu. Ternyata dari situ Berjalan berapa tahun itu? Katanya sampai setahun apa 2 tahun ya? itu perjalanan dari pengadilan yang terakhir itu hampir 2 tahun nggak ada panggilan atau telepon dari orang yang bersangkutan, itu nggak ada sama sekali. Terus. Setelah itu ada salah satu hukumah, kalau di Indonesianya Intel, Ya, terus. itu menelpon dan bilangnya ke saya itu pertama nanya, apa benar ini namanya Irfan? Saya bilang benar. Alamat kamu di mana? Karena kamu ada apa ya? Ada kiriman surat. Terus. Ada kiriman surat dari keluarga dari Indonesia. Langsung saya kirimin alamat semua lengkap. Kan waktu itu kan rumah saya di atas Pak, di tingkat 3 kalau nggak salah. Setelah jarak satu jam dari Intel tersebut yang nelpon, itu ada lagi telepon masuk dengan nomor yang berbeda. Bahwa bilangnya itu kalau Intel itu udah nyampe, tapi dia nggak ngaku Intel. Pertama itu cuma mengaku sebagai Pengirim surat itu pengirim ya? surat. Setelah nyampe di bawah, saya turun aja dengan tanpa pakaian, pokoknya cuma pakai seluar pendek waktu itu Pak. Setelah nyampe di bawah, langsung aja dia sama Intel tersebut dipanggil. Saya bilang iya kalau saya Irfan. Terus? Pas itu langsung disuruh masuk ke mobil. Oh, langsung ditangkap waktu itu ya? Ya dibilangnya ditangkap, ya nggak ditangkap Pak. Karena Intel tersebut cuma nyuruh masuk ke mobil. Ya, terus. Pikiran saya disuruh meriksa surat yang di dalam mobil. Ya, terus. Ternyata nyampe ke dalam mobil, langsung Intel yang 3 orang itu waktu itu 3 orang, semuanya pada nunjukin kartu Intelnya itu. Dari situlah saya nggak bisa ngomong apa-apa. Langsung saya dibawa ke Polres. Dan ditahan di situ ya? Ditahan di Polres itu 1 hari 1 malam. Setelah itu diminta untuk bayar ya? Di situ pun juga saya nggak diminta untuk bayar. Terus? Nah di Polres itu saya nanya kan. Itu Intel itu Pak, pencegahan itu apa itu ada surat-suratnya apa gimana Pak itu? Kalau waktu itu kan langsung dia nunjukin itu surat penangkapan kartu tanda kalau dianya Intel. Setelah nyampe di Kapolresnya itu Mas, dia itu menunjukkan bahwa kalau saya ini harus membayar denda sekian. Laporannya. Jadi ini sahabat-sahabat ya, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita memiliki kasus dengan pemerintah di sini, walaupun sudah 2 tahun ya, 2 tahun. dikiranya sudah habis kasus Udah itu. clear, udah habis. Ternyata kasus itu tetap ada dan sampai terjadi penjemputan seperti barusan ya. Ya itu bisa dibilangnya penjemputan terpaksa. Iya, dijemput paksa. Jadi sahabat-sahabat, bagi siapapun yang masih memiliki sangkutan dengan hukum atau pemerintah sini, terutama tentang kasus di pengadilan, maka selama itu belum diselesaikan, dimohon untuk dicek kembali melalui majikan atau siapa, menanyakan apakah
kasus itu sudah dicabut atau tidak, supaya tidak terjadi seperti Ya, benar. beliau yang sampai dijemput paksa dan akhirnya dibawa ke penjara ya. Benar. Karena itu dari pihak yang apa itu Pak, yang ditabrak itu kemungkinan itu nggak nyabut. Nggak nyabut Jadi tuntutannya. keputusan dari mahkamah itu tergantung terhadap orang yang melaporkan. Betul, betul. Nah, setelah di penjara, berapa bulan di penjara nih? Di penjara 1 bulan 25 hari. Gara-gara tidak dibayar yang 16.000 itu ya. Dia ngasih tahu ke saya itu kalau saya itu harus bayar apa nominal sekian biar saya bisa keluar. Terus. Terus kan namanya saya di sini ajnabi atau pendatang, ditaruh ke penjara yang ngumpulnya itu bisa dibilangnya 70% itu Saudi dalamannya. Yang 30% itu ajnabi. Saya bingung, Pak. Saya bingung, takut, pokoknya semuanya ada Ya di dalam namanya di penjara ya. Iya. Pertama kali pertama kali kan. Pertama kali di penjara di sini. Udah gitu saya akan ngubungin teman-teman nih semua. Teman-teman udah diteleponin semua, terus ke majikan, saya nanya solusi ke majikan tuh gimana. Majikan tuh terus dibilangnya tuh biar saya tuh nggak stres, nggak banyak pikiran. Kata majikan tuh, kamu nggak usah banyak pikiran, saya di sini ya di luar yang ngurusin semuanya. Terus hampir tiap hari saya telepon terus Pak majikan itu. Iya, karena pengen cepat-cepat keluar dari penjara itu ya. Bener. Kalau nganu Pak, itu sama majikan itu dibayarin apa gimana Pak akhirnya? Akhirnya kan saya nelpon semua teman-teman dari yang di luar, mungkin teman-teman dekat, terus kayak istri semua, teman-temannya istri, saya teleponin semua karena itu udah gak bisa turun lagi. Iya. Nominal harus 16.000 itu harus ada, nggak bisa turun sekian-sekian, nggak bisa. Jadi saya teleponin semua, terus ya istri sama teman itu ya ngumpulin lah dikit-dikit. Juga ada bantuan dari majikan, karena majikan itu dibilangnya mau ngebantu karena saya masih supirnya, nggak mau ngebantu karena saya lagi di luar, bukan pas tugas. Jadi setelah mau pulang menuju ke kontrakan karena sambil sama istri waktu itu ya. Oh, Benar. jadi kontraknya karena beliau sama istri sehingga kejadiannya waktu itu tidak bersamaan dengan majikan sehingga majikan tidak tanggung jawab 100% Ya, gitu. benar. Jadi gitu. Akhirnya dibayarnya oleh majikan nyumbang sedikit dan teman-teman yang ditelepon Ya, itu ya. Patungan dari Patungan. Nah, teman-teman Oke, di luar itu sumbangan semuanya dari- patungan juga ngeluarin ya uang simpanan yang sama istri dikeluarin semua. Ada satu temen yang sama-sama dari Jawa Timur dari Kota Lumajang. Dialah yang bayarnya itu kan karena di mahkamahnya itu tidak dicantumin untuk bayar ke orang ini langsung di transfer ke rekeningnya ini, nggak ada Pak. Akhirnya bayarnya ke Bayarnya itu langsung masuk ke rekening mahkamah. Jadi pembayaran itu ke mahkamah sehingga mahkamah mengatakan selesai dan setelah dibayar itu langsung keluar Pak ya. Setelah dibayar itu karena pas waktu pembayaran itu malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Jadi saya nggak bisa keluar di malam Jumatnya. Harus nunggu ke hari Sabtu. Dan hari Sabtunya baru keluar. Hari Sabtu baru keluar, alhamdulillah majikan sendiri yang ngejemput. Oke, Masya Allah akhirnya bebas sekarang ini ya. Tapi ada satu nih Pak, Iya. yang bikin saya masih dibilangnya nggak ikhlas, cuman ada satu, itu bukan dari segi nilai uang atau dari apa, tidak. Itu cuman dari saya, kenapa orang yang bersangkutan, orang yang ditabrak tadi, itu tidak membuka untuk saya mengirim atau mentransfer uang ke Indonesia. Jadi ID saya itu tidak bisa buat ngirim, Pak. Oh, jadi karena ditutup ya, Sampai sekarang. ditutup. Sampai sekarang ya, sampai sekarang ini. Sampai sekarang bahkan saya harus dibukanya dengan cap jari yang orang bersangkutan. Oh, jadi ini masih ada sedikit kendala tentang pencabutan laporan untuk pengiriman masih di blok ya. Di blok, nggak bisa Yang ngirim. mudah-mudahan nanti kita usahakan untuk dikomunikasikan. Kayaknya ini ada hal administrasi yang belum selesai saja. Tapi kalau
kasus pembayarannya sudah ke mahkamah Kasus ya. pembayaran semua udah. Mahkamah. Soalnya Ya. kalau nggak selesai pembayaran nggak mungkin bisa keluar. Bisa keluar, betul sekali. Keluar, ya benar. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita usahakan, kita tanyakan apa sih kendalanya, sehingga tetap sampai saat tidak bisa mengirim. Oke, sahabat-sahabat, demikian obrolan santai ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Apabila kita ada sangkutan dengan pihak pemerintah, sekali lagi dengan pihak hukumah, maka usahakan semaksimal mungkin dinyatakan bahwa kasus itu sudah ditutup. Bahkan beliau yang baru keluar dari penjara saja, yang sudah membayar denda sampai saat ini belum bisa mengirim ke Indonesia gara-gara ada mungkin administrasi atau laporan yang belum dicabut oleh pihak pelapor. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, apabila mau bermanfaat silahkan share kepada teman-teman semua supaya ini menjadi perhatian, supaya menjadi gambaran atau pelajaran bagi kita semua. Demikian sahabat-sahabat, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.